Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Sarista dari kelas 2E Sidoarjo dengan nomor induk 19121 ingin presentasikan hasil dari pencarian jurnal internasional dengan judul Sulfacetamide Oftalmologi Anti-Infeksi. Dengan latar belakang masalah, sulfacetamide secara kimiawi digunakan terutama sebagai alat anti-infeksi dan bakteri dengan konsentrasi 5 sampai dengan 30%. Sulfacetamide tampak seperti bubuk kristal yang berwarna putih atau kekuningan yang dapat larut dengan bebas dalam air tetapi sedikit larut dalam metanol yang kering. Obat ini dianggap sebagai obat yang paling populer dan berpotensi untuk kelahiran dalam oftalmologi yang merupakan salah satu jenis obat tetes mata dan salep untuk mengobati infeksi mata. Penggunaannya sendiri dikaitkan dengan berbagai indikasi terapeutik seperti indikasi saluran kemih, konvektivitis akut, lecet kecil kornea, dan konjungtiva, kulvularia keratitis, blefaritis kronis, dan lain-lain. Efek samping sulfacetamide adalah edema dari bulu mata, merobek, menyengat, membakar, iritasi, penglihatan buram, dan nyeri alis. Sulfacetamide berinteraksi dengan porfimet dan meningkatkan reaksi sensitivitas yang menyebabkan kerusakan jaringan yang parah. Terkadang juga efek terbakar atau gatal dapat ditemukan dalam aplikasi lokal untuk mata. Tujuan penelitiannya adalah bertujuan untuk mengetahui sulfacetamide secara luas sebagai oftalmologi obat anti-infeksi. Selanjutnya, metode penelitian, mikroorganisme sensitif sulfacetamide harus mensintesis asam folat mereka sendiri, sedangkan bakteri yang dapat menggunakan folat yang telah terbentuk sebelumnya tidak terpengaruh. Resistensi bakteri terhadap sulfacetamide mungkin berasal dari mutasi acak dan seleksi, atau mungkin pemindahan melalui plasmid resistensi. Metode aplikasi sulfacetamide untuk mengetahui resistensi terhadap reaksi untuk tetes mata dan salep dengan menjabarkan tentang sulfacetamide dengan metode farmakologi, manfaat terapeutik, pengaruh buruk interaksi, kontradiksi, dan bentuk dosis sulfacetamide. Hasil pembahasan yang pertama adalah farmakologi. Penyerapan sistem sulfacetamide dapat terjadi dengan cepat setelah mencapai tingkat plasma puncak dalam 26 jam tergantung pada obat itu sendiri. Sodium sulfacetamide dalam bentuk minyak rempah dapat dengan mudah melewati sistem pembuangan lakrimal ke hidung dan tenggorokan sewaktu ditempatkan di mata. Jika radang mata dan rapat selaput bakteri akut, sodium sulfacetamide diserap ke dalam darah melalui penetrasi ke jaringan dan cairan okuler. Cairan juga diserap setelah diproses intravaginal atau oral dan dikeluarkan dengan cepat dalam urin. Dalam bentuk yang tidak berubah setelah penyerapan 16 jam dengan pengikatan protein. Dalam upaya untuk mempelajari waktu dan konsentrasi obat setelah aplikasi dalam bentuk tetes dan salep mata, konsentrasi natrium sulfacetamide dalam air mata telah mengurangi nilai 50 mili dalam 30 menit, 2 jam, dan 5,5 jam setelah aplikasi tunggal dari 10 mili, 30 mili, 14% tetes, dan 25 usapan dari 3 salep. Selanjutnya adalah manfaat terapeutik. Sulfacetamide mencegah berbagai jenis bakteri positif dan negatif, nocardia, trachomatis, chlamydia, dan sejenis protozoa. Sulfacetamide khususnya diterapkan dalam bentuk tetes dan salep pada konvektiva mata telah didapati aktif melawan strain rentan dan patogen mata dengan konsentrasi menghambat minimal yang masing-masing mencapai 20 dan 50 mili. Sulfacetamide terapi sodium dan pasien dengan difungsi kelenjar meibomian muncul sebagai yang paling aktif di antara lainnya. Selanjutnya adalah pengaruh buruk. Beberapa keracunan serius telah dilaporkan dengan penggunaan sulfacetamide kristal, mungkin khususnya sewaktu pasien tidak mempertahankan konsumsi cairan yang normal seperti jika mengalami sindroma defisiensi kekebalan tubuh. Natrium sulfacetamide diterapkan di kulit dan selaput mukosa diketahui menyerap dengan cepat, tetapi ada beberapa efek yang merugikan yang serius seperti terkelusur lapisan kulit atas, ruam, iritasi kemerahan, sakit kepala, dan pembengkakan. Pemakaian sulfacetamide pada bayi yang baru lahir, khususnya jika prematur, dapat mengakibatkan pemindahan bilirubin yang berpotensi menyebabkan kerusakan otak pada bayi. Selanjutnya, beberapa efek samping terutama natrium sulfacetamide dapat dijumpai sewaktu digunakan dalam tetesan mata dan minyak rempah
Dan ramuan utama, khususnya obat tetes mata dari natrium sulfacetamid dapat menyebabkan edema dari bulu mata, merobek, menyengat, membakar, iritasi setempat, giramia yang reaktif, dan penglihatan buram, serta nyeri alis. Interaksi narkoba tergantung pada interaksi kimia, jumlah dan kekuatannya akan digunakan. Dalam setiap kasus sulfacetamid dapat mempengaruhi efek obat lainnya dengan menghambat metabolismenya atau dengan menjauhkannya dari albumin yang mungkin dikendalikan oleh penyesuaian dosis. Sulfacetamid sebagai alat penyekat cahaya dengan porfiner meningkatkan reaksi fotosintetivitas yang mengarah pada kerusakan jaringan yang parah. Ramuan perak seperti sulfadazin produksi kulit yang berinteraksi dengan sulfacetamid juga menyebabkan curah hujan. Risiko tekanan sumsum tulang juga meningkat sewaktu sulfacetamid diberikan kepada metotrexate. Selanjutnya adalah kontraindikasi. Sulfacetamid dikontraskan pada pasien yang bereaksi terhadap pengembangan hipersensitivitas terhadap obat. Sulfacetamid tidak boleh diberikan kepada wanita hamil dalam waktu dekat karena obat ini dapat melintasi plasenta dan disekresi dalam susu. Jika obat ini diberikan dalam akhir kehamilan, bisa menjadi sejumlah kadar darah obat, yaitu menyebabkan penyakit kuning. Selain itu, sulfacetamid tidak digunakan untuk infeksi yang disebabkan oleh beta hemolitik streptokoki karena itu tidak terbukti efektif untuk mencegah komplikasi demam rematik. Bentuk dosis, beberapa dosis sulfacetamid saja atau dalam kombinasi tersedia dalam berbagai komposisi untuk pengobatan penyakit yang berbeda kondisi seperti eye drop atau solusi suspen, yaitu 5, 10, 15, 20, 30%. Salep di 5, 10, dan 15%. Lotion ukuran itu 10% dan bisa disimpulkan tetes mata lebih efektif untuk pengobatan penyakit mata di konsentrasi 5-30%. Sedangkan salep mata atau lotion hanya 5-15% saja. Kesimpulannya adalah sulfacetamid secara kimiawi digunakan terutama sebagai alat antiinfeksi dengan konsentrasi 5-30%. Sulfacetamid khususnya diterapkan dalam bentuk tetes dan salep pada mata. Sulfacetamid dapat mengatasi masalah mata yang rentan, tetapi ada beberapa efek samping utama natrium sulfacetamid dapat dijumpai sewaktu digunakan dalam tetesan mata dan minyak rempah, krim vagina, dan ramuan utama. Khususnya tetes mata dari natrium sulfacetamid dapat menyebabkan edema bulu mata, merobek, menyengat, membakar, iritasi setempat, giramia yang reaktif, penglihatan buram, dan nyeri alis. Sulfacetamid dapat mempengaruhi obat lainnya dengan menghambat metabolismenya atau dengan menjauhkannya dari albumin yang mungkin dikendalikan oleh penyesuaian dosis. Dari sulfacetamid yang paling efektif untuk pengobatan adalah tetes mata dengan konsentrasi sampai 30%. Komposisi 3 jenis sangat berbeda antara tetes, salep, dan lotion. Namun susunan okular jumlah kontak ditemukan serupa sebagaimana dilaporkan meningkat dengan meningkatnya konsentrasi obat tersebut. Sumber artikel jurnalnya bisa dilihat di sini. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.